Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Yolanda Asadi, NIM 2004-1262-3674. Saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan buruk atau suatu tindakan penyelewengan. Tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis. Yang pertama yakni terkait dengan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua, terkait dengan suap-menyuap atau rasuah. Yang ketiga, terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, terkait dengan pemerasan. Yang kelima, terkait dengan perbuatan curang. Yang keenam, terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, terkait dengan korupsi terkait gratifikasi. Dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Islam, korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan haram hukumnya. Hal ini karena korupsi juga diartikan sama dengan mencuri, merampas, memakan, bahkan mengambil hak orang lain secara paksa. Selanjutnya adalah motif-motif korupsi. Yang pertama yakni motif internal. Motif internal biasanya dipengaruhi karena lemahnya iman seseorang. Semakin lemah iman seseorang, maka akan semakin mudah orang tersebut terjerumus dalam suatu tindakan yang tidak terpuji, bahkan melakukan tindak kejahatan seperti tindak pidana korupsi. Yang kedua yakni sifat tamak atau rakus. Seseorang selalu ingin merasa kurang dan tidak puas terhadap apa yang dimiliki, sehingga dia berani melakukan apa saja agar dapat mendapatkan yang ia inginkan. Dan yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif. Lalu motif eksternal, yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya dan tidak tegasnya penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan hukum yang lemah ini dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum yang berlaku. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang korupsi ke masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi kurang tahu mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan, serta sanksi yang harus dilakukan oleh pelaku hukumnya. Akibatnya, banyak sekali di antara mereka yang menganggap biasa terhadap korupsi. Yang ketiga adalah karena desakan kebutuhan ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit membuat seseorang rela melakukan apa saja dan tanpa berpikir panjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir adalah karena pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berada pada lingkungan tersebut. Dan sebaliknya, lingkungan yang tidak tepat akan berdampak buruk pada orang yang berada di tempat tersebut. Selanjutnya adalah dampak adanya tindakan korupsi. Dampak tindakan korupsi bagi para pelaku itu sendiri yakni dapat menjauhkan pelaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang kedua, akan mendapatkan sanksi serta hukuman penjara. Yang ketiga, dapat dikucilkan dari masyarakat. Dan yang keempat, dapat dilengsarkan dari jabatan atau dipecat dari pekerjaannya. Bahaya korupsi di masyarakat adalah kenaikan harga-harga barang akibat anggaran negara yang dikorupsi, bertambahnya rakyat miskin karena uang tunjangan bagi rakyat miskin yang seharusnya disalurkan malah dikorupsi, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan rakyat untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, lalu kesenjangan pendapatan antar masyarakat yang semakin tinggi, serta banyaknya rakyat di PHK. Dampak korupsi di bidang politik adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga negara, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, serta hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak korupsi di bidang ekonomi adalah negara akan mengalami kerugian yang sangat besar yang mengakibatkan krisis ekonomi jika koruptor terus merajai. Yang kedua adalah rakyat yang miskin akan semakin miskin. Dan yang ketiga, negara bisa saja mengalami kericuhan atau demo yang besar-besaran
karena kemiskinan yang meluas akibat adanya tindakan korupsi. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi yang paling penting yakni memperkuat iman dan takwa. Hal ini karena seseorang yang memiliki iman yang kuat, maka orang tersebut akan tidak mungkin untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang tercela. Kesimpulan mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam adalah dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, yang paling penting yakni iman dan takwa seseorang sejak dini, maka diharapkan budaya korupsi akan berhenti dan menghilang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.